Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Pagi Pak. Luar biasa Pak. Luar biasa. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silahkan untuk Mas Fitri bisa disiapkan terlebih dahulu untuk berdoa. Monggo Mas Fitri. Siap. Mari teman-teman sebelum mengawali pelajaran hari ini berdoa menurut agama dan masing-masing. Mulai. Selesai? Sudah Pak? Oke, terima kasih Mas Fitri. Jadi sebelum kita lebih lanjut untuk membahas materi pada pertemuan pagi hari ini, saya presentasi dulu. Yang pertama, Eni Yuli. Hadir Pak. Rizal. Ada Pak. Doni. Hadir Pak. Yolanda. Hadir Pak. Fitri Antono. Hadir Pak. Dino Setiawan. Oke, saya kira hari ini kalian masuk semua, tidak ada yang alfa. Tapi sebelum kita lanjut, tetap saya ingatkan untuk selalu menaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan tetap menerapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Mobilitas, Pak. Jadi seperti itu untuk menaati protokol kesehatan. Kemudian minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Sepak bola Pak. Oke, minggu kemarin kita belajar tentang sepak bola. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Materinya nanti seperti ini. Silahkan nanti kalian amati. Nah, materinya nanti seperti ini. Tapi sebelumnya kita berdiri dulu sambil memperhatikan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi silakan berdiri dulu. Ya, Pak. Semuanya berdiri dulu. Boleh duduk kembali, anak-anak semua, silakan. Oke, kita lanjut di materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan kalian lihat dan cermati. Mau lagi tiduran di kasur, lari sore keliling komplek, atau pas lagi duduk bareng si dia, ada satu organ tubuh yang selalu kerja 24 jam, non-stop. Dialah jantung.
Organ yang kerjanya ngirimin darah dan oksigen ke seluruh tubuh ini selalu berdetak dengan kecepatan tinggi setiap menitnya yang kalau dihitung berarti sampai puluhan ribu dalam sehari, jutaan kali dalam sebulan, dan miliaran kali di Newton kalau kita mau sehat sampai umur 70 tahun. Gila banget. Tapi pertanyaannya, apa jadinya kalau organ kita yang satu ini capek dan dia berhenti 1 detik aja? Bisakah kita bertahan? Nyatanya, jika kejadian, manusia masih bisa tahan. Tapi beda cerita kalau berhentinya lebih lama. Karena tanpa adanya denyut jantung, manusia bakalan segera nggak sadarkan diri hanya dalam hitungan detik. Dan kalau berhenti dan ditambah dengan nggak bisa bernapas, manusia cuma punya waktu 2-5 menit aja sebelum tumbang. Tapi ini juga tergantung sama seberapa cepat pertolongan pertama sama kondisi dan penyebab dari orang itu sendiri. Karena nyatanya entah gimana ada aja orang yang mampu bertahan sampai hampir sejam. Oke, terus penyakit mematikan apa yang bisa nyebabin jantung kita bisa berhenti secara tiba-tiba? Namanya henti jantung, atau bahasa ribetnya cardiac arrest. Kalau jantung kita ibarat mobil, cardiac arrest ini kondisi yang bikin supirnya jantung kita dalam tanda kutip mabuk, oleng, dan ujungnya jadi nggak bisa jalan. Walaupun sekilas mirip, tapi penyakit ini beda sama yang namanya serangan jantung. Nggak kayak cardiac arrest yang bikin jantung berhenti tiba-tiba, serangan jantung itu kondisi ketika jantung kita keganggu kerjanya gara-gara ada sumbatan di pembuluh darah. Dan kedua penyakit ini juga bisa ada karena penyebab yang beda-beda dengan gejala yang beragam. Henti jantung maupun serangan jantung keduanya itu ibarat pembunuh berdarah dingin. Mereka lah penyakit paling mematikan di dunia. Tapi nggak berarti kita cuma bisa ngalah. Bahkan sekarang kita udah bisa nyelamatin pasien dengan operasi nuker jantung lamanya sama yang baru. Teknologi medis kita udah jauh berkembang dan bakalan terus ngelangkah maju. Oke, sekarang kita tahu tanpa jantung hidup kita akan berakhir dengan cepat. Makanya mahamin apa aja yang bisa bikin jantung kita sakit itu penting banget. Apalagi dengan gak sering-sering bikin jantung kita kerjanya jadi makin berat. Dan seperti biasa, terima dari kasih. video ini kita bisa melihat apa saja yang akan kita pelajari untuk hari ini. Dari sini kalian bisa melihat apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati dari sini. Mungkin Mbak Eni atau Rizal atau Doni. Pak. Oke, Rizal Ya, dulu. Pak. Itu Apa yang tentang dilihat? bahaya henti jantung, Pak. Oke, bahaya henti jantung. Oke, saya tampung dulu. Kemudian yang kedua, ada yang lain? Saya, Pak. Pendapat? Saya Pak. Oke, Doni dulu. Saya pentingnya menjaga kesehatan, Pak. Oke, Untuk pentingnya apalagi menjaga. kesehatan jantung. Ya, Pak. Oke, tentunya menjaga kesehatan jantung. Kemudian Mbak Eni? Itu akibat dari jantung yang lemah, Pak. Jadi nanti Oke. harus ada olahraga supaya jantungnya nggak lemah. Oke, siap. Betul sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Eni itu tadi secara terperinci akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Jadi di bawah itu sudah tertulis. Sekarang kita tahu kalau kita tanpa jantung akan seperti apa. Kemudian tugas kita adalah menjaga dengan apa? Dengan latihan yang berguna untuk meningkatkan kardiovaskuler kita. Jadi kardiovaskuler itu meliputi jantung dan paru-paru. Jadi jantung dan paru-paru itu juga perlu dilatih. Salah satunya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, ini materinya adalah gerak berirama. Ini di KD 4.7, jadi gerak berirama. Nah, yang pertama kita di gerak berirama itu ada tahapannya. Yang pertama ada pemanasan. Jadi tahapan yang pertama itu adalah pemanasan, di mana gerak dilakukan untuk mempersiapkan kondisi emosional, psikologis, dan fisik untuk melakukan latihan. Kemudian pemanasan itu bertujuan untuk meningkatkan denyut jantung secara bertahap, meningkatkan suhu tubuh, mempersiapkan otot dan persendian, dan meningkatkan sirkulasi cairan tubuh. Kemudian yang selanjutnya ada inti. Gerakan inti ini adalah gerakan pertengahan latihan. Nah, biasanya bentuk gerakan sudah aktif dan mengikuti alur tertentu. Jadi gerakan ini bertujuan untuk menguatkan otot-otot tubuh dan melatih koordinasi gerak antar anggota tubuh. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pendinginan. Jadi pendinginan adalah tahap di mana gerakan dari intensitas tinggi
perlahan-lahan diperlambat intensitasnya sebelum akhirnya sesi senam selesai. Hal ini perlu dilakukan untuk menormalkan kembali frekuensi denyut jantung dan suhu tubuh. Sekarang saya tanya Yolanda, jadi pemanasan tadi bertujuan untuk apa? Pemanasan bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh, Pak, dan melenturkan otot agar tidak mudah cedera, Pak. Oke, siap. Jadi pemanasan itu bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh atau di awal-awal untuk mempersiapkan kondisi tubuh untuk masuk pada sesi inti. Kemudian Fitri, inti tadi seperti apa? Kalau inti tadi masuknya untuk gerakan-gerakan yang sudah aktif, Pak. Oke, gerakan-gerakannya sudah aktif itu untuk di inti. Kemudian Doni di pendinginan. Pendinginan berfungsi untuk itu, Pak, supaya otot-otot yang tadinya keras, otot-otot yang kencang menjadi lemas, Pak. Oke, jadi seperti itu. Untuk pendinginan adalah melambatkan intensitas. Jadi sebelum akhirnya nanti senam itu selesai. Jadi di sini nanti saya bagi per kelompok-kelompok. Jadi nanti ada satu kelompok itu ada 3 orang. Kemudian nanti kalian mencari referensi atau literasi. Saya kasih waktu sekitar 5 menit. Kemudian nanti kalian cari gerakan-gerakan dari pemanasan, inti, dan pendinginan itu seperti apa. Nah, ini kelompok-kelompoknya. Kelompok 1 ada Doni, ada Eni, dan Fitri. Kemudian kelompok 2 ada Ino Setiawan, Yolanda, dan Rizal Dharma Nuari. Oke, silahkan kalian berdiskusi. Saya kasih waktu sekitar 5 menit. Oke, silahkan. Untuk diskusinya nanti silakan kelompok-kelompoknya. Doni, misalkan Doni gerakan pemanasannya seperti apa, kemudian Eni gerakan intinya seperti apa, kemudian Fitriantono gerakan pendinginannya seperti apa, nanti dipraktekkan. Ya, Pak. Kita nah ini yang harus kita lakukan pada pertemuan kali ini. Setiap kelompok membuat rancangan gerakan dari pemanasan, inti, dan pendinginan. Kemudian waktu dari perancangan tadi sekitar 5-10 menit, kemudian ditulis di kertas, kemudian kita praktikkan. Oke, sekarang kita praktekkan dulu dari kelompok yang pertama. Silahkan Doni bisa dipraktekkan bagaimanakah gerakan pemanasan itu. Oke, ya, silahkan Pak. Doni. Saya pemanasan ya, Pak? Ya, pemanasan. Ini, Pak. Oke, terus apalagi gerakan lengannya, Mas Doni? Gimana, Pak? Gerakan lengannya seperti apa? Siap-siap, Pak. Cuma jalan di tempat aja itu, Pak, Mas Doni, Pak. Nah, itu namanya marching, Mas Doni. Gerakan tangannya, gerakan lengannya. Oke. Mantap, Pak. Oke, tepuk tangan buat Doni dulu semuanya. Gimana, Pak? Tangan buat Doni. Oke, yang kedua, Eni. Siap, Pak. Nah, ini sudah masuk dalam inti. Nah, gerakan kaki, gerakan tangannya, atau gerakan lengannya diperhatikan juga. Ini jalan di tempat, kemudian Terus, kakinya, tangannya gini, Pak. Oke, namanya bicep. Terus sama kanan kiri dibuka, Pak. Oke, siap. Nah, seperti itu. Itu merupakan salah satu gerakan inti. Kemudian yang selanjutnya, Fitriantono. Mana, Pak? Gerakan pendinginan. Oh, pendinginan. Tangan ke atas, Pak. Siapa? Oke. Siap. Oke, bagus. Oke. Nah, itu merupakan salah satu gerakan pendinginan. Jadi itu tadi untuk kelompok yang pertama. Kemudian yang kelompok yang kedua, silahkan dimulai dari Inu.
gerakan pemanasannya seperti apa? Oke, bagus. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Ino. Oke, luar biasa, Ino Setiawan. Meskipun kondisinya baru tidak enak badan, tapi tetap semangat, tetap antusias untuk melaksanakan pembelajaran PJOK pada pagi hari ini. Saya apresiasi buat Ino Setiawan. Kemudian yang kedua, Yolanda. Iya, Pak. Gerakan intinya seperti apa? Oke. Seperti itu, Pak. Betul, Pak. Bagus gerakannya. Variasi gerakannya nanti diperbaiki lagi. Seperti apa? Ya, Pak. Antara koordinasi lengan, kemudian koordinasi kaki, langkah kakinya nanti diperhatikan. Ya, kemudian Pak. Rizal untuk pendinginan. Pendinginan, Pak. Ya, pendinginan. Oke. Oke, bagus sekali. Jadi bagus sekali, Mas Rizal. Jadi untuk kelompok 2 juga sudah tampil. Nanti tugas kalian nanti gerakan-gerakan ini nanti dirangkaikan menjadi satu. Nah, dirangkaikan menjadi satu karena ini tugasnya kelompok. Nanti dirangkaikan menjadi satu, kemudian dibuat video atau tag video dari gerakan-gerakan itu, kemudian nanti bisa dikirimkan ke link Google Drive saya atau Pak Guru, atau mungkin nanti lewat Google Classroom, atau bisa nanti diupload pada YouTube kalian. Nanti penilaiannya apabila sudah saya koreksi, nanti akan saya tinggalkan komentar pada YouTube kalian, nanti tinggal komentar di situ. Jadi kira-kira seperti itu untuk materinya. Kemudian diperhatikan juga intensitasnya, kemudian gerakan kaki, gerakan lengan, gerakan tangannya, kemudian kesesuaiannya lagu dengan gerakan diperhatikan. Kemudian pemilihan lagunya juga diperhatikan. Nah, nanti lagunya seperti apa, kemudian gerakannya seperti apa, nanti tidak nyambung. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk pertemuan hari ini seperti itu. Apresiasi buat kalian, tepuk tangan buat kalian semua. Tepuk tangan buat kalian semua. Kemudian jangan lupa tugas-tugasnya untuk dilengkapi bagi tugas-tugas yang belum. Kemudian kita simpulkan dulu. Jadi untuk hari ini tadi materinya seperti apa dan tujuannya seperti apa? Mungkin ada yang mau menjawab? Mbak Eni, Mas Rizal? Ya Pak, saya Pak. Oke, tujuannya untuk hari ini tadi seperti apa materi pada pagi hari ini? Tujuan materi di pagi hari ini itu adalah membuat gerakan senam irama mulai dari pemanasan inti sampai pendinginan untuk menguatkan jantung kita. Oke, nah jadi seperti itu apa yang disampaikan Mbak Eni. Mungkin ada yang lain, ada tanggapan yang lain, ada masukan yang lain, atau mungkin koreksi yang lain? Tidak, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Oke, cukup. Jadi inti atau tujuan dari pembelajaran pada pagi ini tadi adalah merangkai senam atau gerak berirama dari pemanasan, inti, kemudian pendinginan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan kardiovaskuler kita. Jadi jantung dan paru-paru itu perlu dilatih. Jadi dari situ salah satu bentuk latihannya adalah dengan ini, melakukan gerak berirama, karena ada intensitas latihannya dari pemanasan, inti, kemudian pendinginan, semua terstruktur. Jadi kira-kira seperti itu untuk hari ini. Jadi untuk minggu depan kita akan masuk di bab yang terakhir, yaitu penyakit menular seksual. Jadi kira-kira seperti itu. Tetap saya ingatkan untuk selalu menaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kita berdoa dulu.
Monggo Mas Doni bisa dipimpin untuk berdoa. Ya Pak. Ya mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita dan orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Doni untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Titip salam buat keluarga kalian di rumah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.